assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Bakis dan aku Naomi dalam podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain nih, Nom? Oke, kita bakal podcast lagi. Wow. Di segmen ini cukup segmen baru ya. Jadi kita balik lagi di podcast segmen tarik. Tarik, apa itu tarik? Tadi udah dijelasin di segmennya tadi, jangan dijelasin lagi ya. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin nih selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah ya untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang ada di sana. Oke. Jadi pada segmen tarik kali ini episodenya adalah tentang kemuliaan bulan Ramadan dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Wow. Tapi kita nggak cuma berdua aja, ada satu orang lagi. Ayo. Siapa tuh? Silakan memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salisa Febi Arumsari dari kelas 11 PS1. Oke, kakak kelas kita nih yang jadi narasumber narasumber juga apa ya? Yang memberikan iya, pengetahuan untuk tentang kita semua. Oke ya, kita mulai pertanyaannya ya. Ngomongin tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ya, itu gimana sih maksudnya kemuliaan bulan Ramadan, amalan-amalannya itu apa itu, Mbak? Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu maksudnya adalah di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling suci, bulan di mana dosa-dosa kita akan diampuni, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan karena mengharap pahala penuh dari Allah dan juga penuh keimanan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, dosa apa aja itu benar-benar dosa semuanya ya. Bener. Dan bahkan tuh kebaikannya itu pahalanya dilipat gandakan ya, Mbak ya? Iya dong, karena bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim. Oke, I see. Nah, kalau bulan Ramadan ini sih keutamanya tuh apa aja sih? Jadi, ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oh iya, kapan nih pertama kali diturunkannya Al-Qur'an? Kan bulan Ramadan ya, tapi kita belum tahu nih kapan tepatnya. Masih gitu. rancu ya. Nah, itu kapan? Jadi diturunkannya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar yang diyakini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di hari-hari yang ganjil. Oke. Nah, itu ada apa di hari-hari yang ganjil itu di bulan Ramadan? Oke, jadi di hari-hari yang ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, pahala kita itu akan berlipat-lipat ganda. Karena apa? Pada 10 hari bulan Ramadan ini, malaikat-malaikat akan turun. Dan apabila kita berdoa, niscaya doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Dikabulkan oleh Allah. Jadi semuanya itu cuma doa. Iya dong. Pastinya doa yang baik-baik ya. Iya. Aku udah mau nanya itu loh. Doa apa aja? Tidak apa, emang gantian. Siap. Apalagi nih keutamaannya, nggak mungkin cuma 2 doang ya kan? Pasti Iya ada dong. lebih banyak. Yang kedua, ada bulan Ramadan merupakan bulan di mana dikabulkannya doa-doa. Hal ini sesuai dari pernyataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari neraka pada bulan Ramadan dan setiap umat muslim yang berdoa akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Oke. Selanjutnya? Yang ketiga yaitu merupakan bulan yang penuh ampunan. Pada bulan Ramadan, dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Maka dari itu, pada saat bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bertaubat. Tapi, kalau taubat jangan setengah-setengah. Ya, Jangan cuma di bulan Ramadan aja. Oh iya juga. Nanti Terus balik juga, lagi kalau habis taubat terus maksiat lagi. Ya, Tobat Jangan lagi. dong. Harus Ya. dilanjutkan ke Cuma. bulan-bulan selanjutnya. Tapi juga di samping itu juga memperbanyak taubat ya, dan berlomba-lomba dalam melakukan meraih kebaikan. Ya, benar. Oke, selanjutnya ya. Yang keempat,
bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, di mana pada bulan ini amalan-amalan kita yang baik pahalanya akan dilipat gandakan. Bukan cuman itu, amalan kita yang buruk pahalanya juga akan dilipat gandakan. Maksudnya dosanya akan dilipat gandakan. Hal ini tuh dikutip dalam kitab Madhalib Ulinaha yang disampaikan oleh Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali, yaitu setiap kebaikan dan keburukan dosa dilipat gandakan pada tempat yang mulia, yaitu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan di masjid, dan pada waktu yang mulia pula, yaitu di hari Jumat, pada bulan-bulan Muharram, dan juga pada bulan Ramadan. Oke, berarti emang bulan Ramadan ini sangat istimewa. Ya. Dan selain kebaikannya, pahalanya dilipat gandakan, tapi juga dosanya dilipat gandakan. Jadi kita harus hati-hati. Banyak berbuat kebaikan. Ya, dan hati-hati juga kalau mau ngelakuin maksiat ya. Malah nggak boleh ngelakuin maksiat. Ya nggak boleh ya, nggak boleh. Jauhi maksiat, dekati kebaikan. Oke, yang selanjutnya, pada bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana pintu neraka akan ditutup dan pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah pada bulan ini pintu neraka itu ditutup sama Allah, tapi pintu surga dibuka lebar-lebar. Maksudnya biar kita para umat muslim itu senantiasa terus berbuat amalan-amalan yang baik, berbuat kebaikan, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif agar kita bisa masuk dengan surganya Allah. Amin. Amin lah ya. Kenapa kita amin? Doa. Ya kisnya kan amin kita masuk amin. Yaudah. Gitu. Apakah dari selain penjelasannya dari Mbak Salisa tadi, apakah ada lagi keutamaan di bulan Ramadan? Ada dong. Pada bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu. Wow, bulan Ramadan kan bulan yang suci, bulan penuh dengan kebaikan dan juga pahala. Jadi setannya pada dibelenggu biar gak bisa menggoda manusia. Itu kan tadi setan dibelenggu ya kan. Tapi kalau misalkan ada manusia di bulan suci Ramadan ini masih tetap ngelakuin maksiat lah, itu kenapa itu? Kan pada bulan Ramadan ini setannya semua dibelenggu. Ya. Nah kalau semisal masih ada manusia yang bermaksiat atau berbuat hal-hal yang jahat, itu mohon maaf ya, bisa jadi itu bawaan diri yang buruk. Oh, itu. Atau kebiasaan diri yang buruk. Dan juga bisa jadi, kan namanya manusia itu punya hawa nafsu, punya emosi. Nah, itu mereka belum bisa mengontrolnya. Nah, agar kita terhindar dari hal-hal itu, maka dari itu kita harus bisa melatih untuk kontrol diri. Ya, kayak memperbanyak ibadah, memperbanyak ngaji kayak gitu ya. Yang selanjutnya, pada bulan Ramadan merupakan bulan yang terdapat malam 1000 bulan. Oh, itu ya, Lailatul Qadar ya? Nah, bener banget tuh. Jadi malam 1000 bulan atau malam kemuliaan itu merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana dalam satu malam kita bisa mendapatkan 1000 bulan. Oke, buat info aja, 1000 bulan itu sama dengan 83 atau 84 tahun. Ya benar. Hal ini tuh sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, selain dari tadi yang kita bahas tentang kemuliaan di bulan Ramadan, ini ada amal-amal utama, ibadah yang kita lakuin di bulan Ramadan. Nah, itu apa aja sih, Mbak? Yang pertama, amalan utama di bulan Ramadan ya. Perbanyak iktikaf. Tahu gak sih iktikaf itu apa? Apa itu iktikaf? Iktikaf itu maksudnya adalah berdiam diri di masjid, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, mengharap ridhonya Allah, dan juga untuk bermuhasabah diri, untuk memperbaiki diri. Muhasabah diri. Memperbaiki diri, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama apa di masjid? Maksudnya seharian penuh kah atau harus sholat malam sampai gini? Kita kan sebagai manusia pasti punya kegiatan-kegiatan lain kan? Yeah. Nah, selagi waktu kosong kita bisa lakukan beriktikaf di masjid, itu bisa mengisi waktu luang kita. Oke. Dan menyempatkan lah ya harusnya di masjid untuk ibadah, untuk itu memperoleh kebaikan. Ya benar banget tuh. Apalagi itu pas di Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir itu kan
kita nggak boleh nyanyain ya kan, Mbak? Ya dong, harus beribadah sebanyak-banyaknya. Terus amalan utama yang kedua yaitu sholat tarawih dan sholat malam di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah pada saat bulan Ramadan. Dan sholat tarawih ini itu adalah salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan, karena sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan ya kan? Iya dong, dan iya. itu ada sekali dalam setahun. Bener banget tuh. Ayo lanjut, Mbak. Oke, yang selanjutnya ada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tadi 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita perbanyak ibadah, perbanyak amalan-amalan, karena pada Lailatul Qadar itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak jika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, amalan-amalan utama di bulan Ramadan yang keempat ada perbanyak baca Al-Quran atau tadarus Quran. Tadarus Quran merupakan hal yang sangat-sangat sering dilakukan Rasulullah saat ada di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan, yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam Ramadan, ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oh begitu. Yang Selanjutnya ada perbanyak sedekah. Sedekah itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan oleh umat muslim. Nah, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan, pahala kita juga dilipat gandakan, maka banyak-banyaklah bersedekah. Masya Allah. Dan barang siapa yang bersedekah tuh rezekinya nggak berkurang, tapi malah rezekinya nambah ya kan? Iya dong, pasti. Ya. Saat kita sedekah, kita memberi orang, maka apa yang kita sedekahkan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Hal yang kita beri pun insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyaklah sedekah, teman-teman. Benar. Ya. Lanjut amal ibadah selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu umroh bagi yang mampu. Umroh di bulan Ramadan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu saat datang bulan Ramadan berumrahlah, karena ketika umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Oke, selain tadi umroh, terus apa lagi nih? Yang selanjutnya yaitu perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Karena tadi udah disampaikan ya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Jadi insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Yang selanjutnya yaitu taubat. Melanjutkan yang tadi, kita harus meminta ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah dan juga bertobat menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, tapi ya tadi jangan setengah-setengah. Jadi saat kita bertobat, ingin memulai taubat di bulan ini, lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Tahu gak sih, saat kita terbesit keinginan untuk menjadi lebih baik, itu artinya Allah sayang sama kita. Allah ingin kita untuk masuk ke surganya Allah dengan cara kita berbuat lebih baik. Masya Allah. Bener banget. Dan kadang kalau ngebikin kita sadar, ngebikin kita taubat itu caranya juga dikasih cobaan, ya kan? Dan dengan cobaan itu kita jadi kayak, oh aku ingat Allah, jadi aku mau ke jalan kebaikan. Tapi jangan karena dikasih cobaan terus kita ke Allah, terus kalau nggak ada cobaan kita itu boleh begitu. Tapi Allah sayang banget sama kita, karena Allah nggak akan memberi cobaan kita kecuali di luar batas kemampuan kita. Bener banget. Yuk lanjut. Selanjutnya yaitu dakwah. Dakwah di bulan Ramadan tuh pahalanya besar banget loh. Tapi dakwah tuh bukan melulu ceramah di masjid, khotbah di masjid. Dakwah itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil. Misalnya kita menegur teman kita yang berbuat kesalahan atau melakukan larangannya Allah. Terus kita kan pasti punya sosmed ya. Nah, sosmed kita itu kita dapat men-share hal-hal yang berbau kebaikan. Oh, itu termasuk dakwah ya? Iya dong, karena kita mengingatkan. Dan barang siapa mengingatkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan yang melakukan. Jadi misal kita upload hal yang baik nih di sosmed, terus ada orang yang menjalankan. Nah, saat orang itu menjalankan, kita dapat pahala loh. Apalagi sampai orang itu mengingatkan ke orang lainnya, pahala kita ngalir terus.
amalan yang selanjutnya yaitu menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Oh, lah ini. Wow, ini susah Nah ini. ini, kita harus bisa menahan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Oke, kita harus apa ya? Menjaga banget sih. Menjaga banget kan. Iya. Apalagi, Terus- apalagi kalau apa namanya itu udah ngomongnya tuh kebiasaan gitu loh. Ya itu agak sulit. Nah, bagi yang suka ngomong kasar, lebih baik dikurangi dan kalau bisa dihilangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Itu juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan. Apakah itu sama dengan sedekah? Ya, hampir sama dengan sedekah. Oke, tadi kita udah bahas tentang ini dan wow, sangatlah Bermanfaat. Dan Kita menyentuh. mendapatkan banyak ilmu tentang puasa. tentang ya bulan suci Ramadan ini. Jadi ya kesimpulannya kita banyak-banyakin ibadah. Tadi udah dijelasin kan ibadahnya apa aja itu kita lakuin semua kalau bisa kalau mampu. Tapi yang paling utama ya kayak sholat, tadarus ya kayak gitu. Dan tentunya puasa ya jangan sampai bolong kecuali bagi yang berhalangan. Ya kayak gitu. Oke mungkin sekian ya Nom dari kami bertiga. Ya maaf apabila kami ada salah kata, salah pengucapan. Kami mohon maaf. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 di YouTube-nya 8 TV karena Kita akan memberikan konten-konten yang menarik setiap minggunya. Jadi tonton ya. apalagi kan ini di bulan Ramadan. Nah, kita punya segmen tarik ini tuh pasti Ya. akan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Ya tentang agama Islam, tentang seputar wawasan tentang agama Islam tentunya. Oke sekian gitu aja. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan ya itu aja. Dan oh ya sekali lagi kami mengucapkan selamat Selamat menunaikan ibadah puasa. tahun 1442 Hijriah. Oke. Ya, Salam idola. inovatif, disiplin, kolaboratif. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.